Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini aku akan ngebahas tentang kisah Abu Jahal, sepupu Nabi Muhammad yang membenci Islam hingga akhir hayatnya. Ketika bercerita tentang keluarga atau kerabat Nabi Muhammad SAW, tentu ingat dengan salah satu nama, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal terkenal sebagai salah satu kerabat Nabi yang sangat jahat. Bahkan dia juga termasuk salah satu musuh terburuk Islam. Banyak yang mengira bahwa dia adalah paman Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah, padahal itu adalah Abu Lahab. Sedangkan Abu Jahal merupakan sepupu jauh Nabi Muhammad SAW. Nah, supaya kalian lebih mengenal sosok Abu Jahal, di video ini bakalan aku bahas selengkap-lengkapnya. Oh ya, sebelum lanjut ke videonya, aku mau disclaimer dulu ya guys. Kalau cerita ini aku ambil dari beberapa cerita yang aku baca, kemudian aku rangkum jadi satu. Jadi kalau ada kesalahan, mohon dimaafin ya guys. Jangan lupa ditekan tombol like, komen, dan subscribe-nya ya, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update-update video terbaru dari aku. Kejahatan Abu Jahal sebagai bapak jahiliyah dikutip dari Question on Islam. Abu Jahal merupakan musuh Nabi Muhammad SAW yang paling jahat dan paling buruk pada periode pertama Islam. Nama asli Abu Jahal adalah Ammar ibnu Hisam, namun dikenal sebagai Abu al-Akam atau Bapak Kebijaksanaan. Dulunya Abu Jahal merupakan seorang yang cerdas, fasih berbicara, bijaksana, dan berpengaruh di masyarakat. Dia termasuk putra dari klan Mahjum dari suku Quraisy di Mekah, sehingga memiliki pengaruh besar di antara orang Mekah. Namun seiring berjalannya waktu, ia mendapatkan julukan sebagai bapak jahiliyah. Ada yang tahu nggak guys, kenapa dia bisa dijuluki sebagai bapak jahiliyah? Ternyata semua hal-hal baik dalam diri Abu Jahal tidak mampu menghindarkannya dari kesombongan, sehingga enggan menerima kebenaran Islam yang sebenarnya. Dikutip dari Islamic Landmark, Abu Jahal yang saat itu kira-kira seusia dengan Nabi Muhammad SAW menentang Islam sejak hari-hari pertama. Dia lantas memiliki hati yang buruk dan memusuhi Nabi Muhammad, khususnya kaum muslim yang lemah. Bahkan, ia tak segan melecehkan dan menyiksa umat Islam. Ammar bin Ibnu Yasir dan Sumayyah yang merupakan dua martir pertama Islam bahkan dibunuh oleh Abu Jahal secara brutal. Sepanjang hidupnya, Abu Jahal selalu mengambil peran utama dalam kegiatan melawan Islam. Dia mengamati dan memboikot kaum muslimin hingga menentang pencabutan boikot tersebut. Parahnya lagi, Abu Jahal tak segan mengajukan tawaran untuk membunuh Nabi Muhammad melalui sekelompok penyerang. Ia memilih satu anggota dari setiap klan dalam negosiasi yang dilakukan di Dar an-Nadwa beberapa saat sebelum Nabi Muhammad migrasi ke Madinah. Abu Jahal selalu menunjukkan permusuhannya terhadap Islam pada setiap kesempatan. Bahkan, hal ini terus dilakukan meskipun kaum muslim sudah meninggalkan rumah, kekayaan, dan tempat tinggal demi agama mereka sendiri untuk bermigrasi ke Madinah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Badar. Orang licik ini meninggalkan Mekah dengan pasukan besar untuk mencegah kafilah milik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika mengetahui bahwa kafilah itu aman dan menuju Mekah, Abu Jahal terus memerangi kaum muslim hanya karena kebenciannya terhadap Islam. Saat bapak jahiliyah ini tiba di Badar, dia menolak tawaran Nabi Muhammad untuk berdamai. Dia juga menentang pandangan beberapa tokoh di pasukannya yang ingin mencegah pertempuran dan menuduh mereka pengecut, sehingga perang tetap dimulai. Selama pertempuran, Abu Jahal terluka parah dan terbunuh pada saat perang Badar tersebut.
Selama pertempuran, Abu Jahal terluka parah dan terbunuh pada saat perang Badar tersebut. Mulanya, ia melawan dua muslim Madinah atau Al-Ansor. Sama seperti Allah mendapatkan seekor nyamuk lumpuh untuk menyebabkan kehancuran Namrud. Demikian pula, dia mendapatkan dua anak laki-laki kecil untuk membantu menghancurkan kejahatan Abu Jahal. Duo Mut'ah ini lantas menyerang sampai membuat Abu Jahal jatuh ke tanah, lalu memotong kakinya. Abu Jahal tidak bisa bergerak, tetapi dia masih cukup sadar untuk melihat dan merasakan aibnya. Bapak jahiliyah ini akhirnya dipenggal oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang pria miskin dan lemah yang berasal dari suku yang lebih rendah. Kedua anak itu berasal dari keluarga petani yang sering kali dipandang rendah oleh kaum Quraisy. Ketika perang Badar berakhir, Abdullah ibnu Mas'ud melihat bapak jahiliyah ini menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas. Saat sekarat, Abu Jahal mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Siapa yang memenangkan pertempuran?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan Rasulnya." Kemudian Ibnu Mas'ud memegang jenggotnya dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mempermalukanmu, wahai musuh Allah." Dia kemudian melepas helmnya dan mengayunkan pukulan keras ke leher Abu Jahal dengan pedangnya sendiri, hingga kepala Abu Jahal terpisah dari tubuhnya. Ibnu Mas'ud kemudian melepaskan senjata dan baju besinya, lalu membawa kepala Abu Jahal menghadap Nabi Muhammad. Ia berkata, "Ya Rasulullah, ini kepala Abu Jahal." Nabi Muhammad SAW mengatakan 3 kali, "Alhamdulillah yang telah memuliakan Islam dan kaum muslimin." Kemudian Nabi Muhammad sujud syukur kepada Allah dan berkata, "Setiap umat memiliki Fir'aun dan Fir'aun umat ini adalah Abu Jahal." Dari kisah tersebut terlihat jelas bahwa Abu Jahal adalah musuh terburuk Islam dan Nabi Muhammad. Bahkan setelah kakinya dipotong dan seluruh tubuhnya berdarah hingga berada di ambang kematiannya, dia masih bisa menatap Abdullah ibnu Mas'ud dan berkata hal buruk. "Katakan pada nabimu bahwa aku telah membencinya sepanjang hidupku, dan bahkan sekarang api kebencian membara di hatiku," katanya. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud memberitahu Nabi Muhammad tentang apa yang dikatakan Abu Jahal, Rasulullah SAW berkata, "Aku adalah yang paling terhormat dan mulia dari semua nabi. Umatku adalah yang terbesar dari semua umat. Dan Fir'aun umatku juga yang paling berhati batu dan kejam terhadap semua Fir'aun lainnya." Nah, itulah kisah tentang kejahatan Abu Jahal yang merupakan musuh terburuk Islam pada periode pertama. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita Abu Jahal tersebut. Oke guys, jadi kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, serta nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dadah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.